Usia pernikahan di Indonesia dilaporkan menurun signifikan setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan, penurunan paling drastis dirasakan dalam 3 tahun terakhir. Dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penyusutan sebanyak 2 juta. Dirilis oleh BPS dalam 6 tahun terakhir terus menurun. Tahun 2018 terdapat 2.016.171 pasangan. 2019 sebanyak 1.968.878 pasangan. Tahun 2020 terdapat 1.792.548 pasangan. Tahun 2021 terdapat 1.742.049 pasangan. Tahun 2022 terdapat 1.705.348 pasangan. Dan di tahun 2023 terdapat 1.577.255 pasangan yang menikah. Data di atas berhasil membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin malas untuk melakukan pernikahan dengan berbagai pertimbangan yang dialami. Ya, untuk membahas hal ini lebih dalam kita telah terhubung langsung dengan Sukma Diarti Parangin-Angin selaku psikolog keluarga. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Sukma, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mbak? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah kabar baik, cuaca di Semarang mendung-mendung segar. Oke, semoga cuacanya kembali cerah agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan Mbak Sukma di sana ya. Kita langsung saja membahas angka pernikahan di generasi muda kita yang kian hari, kian tahun semakin menurun. Kalau menurut Mbak Sukma sendiri kira-kira penyebabnya apa saja Mbak? Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Iya, jadi trennya memang seperti itu, Bapak, menurun dari tahun ke tahun. Kita lihat trennya menurun. Tentu banyak faktor yang menyebabkan kondisi itu terjadi. Di antaranya memang prioritas kaula muda saat ini sudah bergeser gitu ya dari menomorsatukan pernikahan, mulai bergeser ke pencapaian karir ataupun aktualisasi diri. Kemudian selain faktor tersebut yang merupakan tujuan hidupnya, yang kedua juga tentu kita kenal sekarang banyak isu tentang kesehatan mental, di mana masyarakat sudah lebih memperhatikan tentang kesehatan mental, dan ketika di masa lalunya ada trauma-trauma pernikahan ataupun konflik rumah tangga di orang tua, itu juga turut memberikan kekhawatiran bagi masyarakat untuk membangun komitmen pernikahan. Apalagi memang faktor media juga turut mempengaruhi ya. Kita lihat di media banyak sekali berita-berita tentang kondisi pernikahan yang tidak baik-baik saja. Ini juga menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan muda untuk memasuki jenjang pernikahan. Oke, jadi kompleks sekali ya, mulai dari ada trauma dari dalam keluarga, orang tua yang suka bertengkar, ayah ibunya mungkin juga sampai mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan trauma kepada anak, kemudian adanya juga media sosial yang mungkin juga banyak menghimpun data-data kebahagiaan itu tidak hanya menikah. Dan saya juga mau mendalami hal ini ya, apakah Gen Z kita juga lebih suka begitu dengan tujuan hidupnya yang memberikan sebuah kebahagiaan daripada menikah yang mungkin belum tentu dia bahagia di sana? Oke, ya itu perubahan mindset ya Bapak. Jadi memang mindset yang perlu kita kondisikan ke depan tentu saja adalah mengubah penilaian kita bahwa pernikahan tidak semenyeramkan itu. Gitu. Ketika kita sudah memasuki dunia pernikahan, walaupun kita belum menikah, sama-sama ada masalah, betul ya. Menikah ataupun menunda pernikahan, masalah itu tetap ada. Maka yang perlu kita luruskan atau sosialisasikan adalah bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah, apakah itu nanti di dalam pernikahan. Karena namanya masalah belum menikah maupun sudah menikah akan ada saja. Tetapi ketika kita sudah menyiapkan diri dengan keterampilan cara mengelola masalah, cara mengelola konflik, manajemen emosi, inilah yang kemudian membuat kalaupun ada masalah di pernikahan, kita bisa menyelesaikannya dengan tenang, komunikasi yang terbuka, dan tentu itu membuat keharmonisan bisa terjaga.
Oke. Namun kalau dari sisi ekonomi, saya ingin bergeser sedikit. Mungkin saat ini kondisi ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, juga penuh dengan ketidakpastian ya. Geopolitik, perang juga masih terjadi di mana-mana. Inikah juga menjadi faktor untuk generasi muda kita, Gen Z terutama, yang was-was ketika menikah nanti apakah mungkin bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, anak dan istrinya di kemudian hari, sehingga mereka juga khawatir kalau menikah nanti akan tidak terhidupi. Betul, itu juga menjadi salah satu faktor Bapak ya, karena memang ketika kita sudah menikah ada tanggung jawab di sana. Seorang suami punya tanggung jawab untuk menafkahi istri. Seorang istri pun begitu, bagaimana supaya bisa mengelola keuangan yang ada untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga memang prioritas ke arah ekonomi tadi turut mempengaruhi pengambilan keputusan untuk segera menikah. Namun ini juga bisa kita sesuaikan lagi bahwa ada salah satu kunci bahwa rezeki itu suka pada hati yang bahagia. Sehingga ketika kita menjalankan relasi pernikahan harmonis dengan pasangan dan hati kita damai, bahagia, itu juga turut menjadi faktor yang membuat rezeki dalam rumah tangga itu menjadi lapang. Nah, pemikiran atau mindset seperti ini akan membantu para kaula muda untuk juga berani memasuki dunia pernikahan karena memang rezeki itu sudah ada yang mengatur Bapak ya. Dan kita yang perlu berusaha dan mensyukuri apa yang ada. Karena memang yang membuat jadi resah itu adalah kekhawatiran nanti kurang, nanti nggak mampu, akhirnya jadi kenyataan. Maka pemikirannya perlu digeser bahwa saya yakin pernikahan itu adalah ibadah, pernikahan itu adalah melapangkan rezeki karena ada dua energi di sana, suami dan istri, dan optimisme itu akan mendorong kita untuk berani melangkah. Ketika sudah memasuki pernikahan, rasa tanggung jawab itu akan tumbuh dan itu akan mendorong kita untuk melakukan langkah-langkah yang membuat semuanya tercukupi. Dan kalau sudah ada rezeki yang ada disyukuri, maka akan bertambah lagi. Begitu ya, Pak? Oke, luar biasa. Namun yang menjadi persoalan mungkin Gen Z kita kan saat ini masih banyak yang mencari kerja, kemudian yang sudah mendapat kerja ingin meneruskan ke jenjang yang berikutnya, ingin meniti karir lagi sehingga keasikan di dunia pekerjaannya. Ini sebaiknya di umur berapa atau pada saat turning point di mana seharusnya ia menyadari bahwa umur saya ini adalah umur yang sudah matang untuk ke jenjang pernikahan? Baik ya, karena memang usia tidak lagi menjadi patokan tentang kesiapan pernikahan ya. Tadi selain kesiapan finansial, ada juga kesiapan mental. Nah, untuk mencapai kesiapan mental ini yang sering menjadi problem di kaula muda itu adalah adanya kekhawatiran tadi ya terkait faktor-faktor yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, untuk menyiapkan mentalnya agar merasa sudah siap nih ya, kadang Bapak pekerjaan sudah ada, karir oke, pasangan bahkan sudah punya, tapi keberanian untuk melangkah belum ada. Tadi karena latar belakangnya banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Nah, bagaimana caranya supaya benar-benar siap nih mentalnya? Dibutuhkan ada kemauan untuk belajar. Atau bahasa lain yang populer di kalangan muda sekarang istilahnya selesai dengan diri sendiri. Nah, untuk bisa selesai dengan diri sendiri tidak harus menunggu kita benar-benar siap baru kita menikah. Karena untuk menyiapkan diri itu juga bisa ketika sudah memasuki jenjang pernikahan dan kita terbuka untuk sama-sama belajar begitu. Dan lebih bagus juga kalau sebelum masuk ke jenjang pernikahan sudah menyiapkan diri. Sekarang populer Bapak ada kelas-kelas pranikah. Nah, kaula muda tentu bisa menjadikan itu sebagai salah satu alternatif untuk menyiapkan psikisnya, menyiapkan mentalnya agar dia bisa selesai dengan diri sendiri sehingga ketika nanti membina rumah tangga bisa jauh lebih harmonis, komunikasi bisa lebih sehat, manajemen emosinya dalam menghadapi konflik bisa lebih terampil. Luar biasa. Ini yang mau saya teliti lebih dalam lagi, yang saya ingin kulik lebih dalam lagi, selesai dengan diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu, sehingga ia bisa masuk ke dalam dunia pernikahan dengan penuh damai sejahtera. Nah, ini saya mau kulik lagi, kita akan bahas lagi lebih dalam, Mbak Sukma, tapi usai jeda ya. Siap. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Sukma Perangin-Angin selaku psikolog keluarga. Mbak Sukma melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi ketika generasi muda kita ingin masuk ke dalam sebuah ruang pernikahan atau rumah tangga, ia harus berdamai dulu dengan masa lalunya. Seperti yang Mbak Sukma katakan juga harus selesai dengan diri sendiri. Lahir dan batin betul-betul sudah selesai sehingga masuk ke dalam lembaran baru betul-betul fresh dan bisa menjalani rumah tangga dengan damai sejahtera. Nah, persoalannya bagaimana Mbak? Cara untuk berdamai dengan diri sendiri dan juga menyelesaikan semua masa lalunya yang penuh dengan kenangan buruk mungkin ya. Mungkin ada mantan-mantannya yang banyak melukainya atau trauma dengan orang tuanya yang suka berantem di rumah gitu ya dan melakukan KDRT. Bagaimana dengan menyelesaikan diri sendiri dan menyelesaikan trauma-trauma di masa lalunya? Baik, ya, selesai dengan diri sendiri memang adalah keputusan dan pilihan yang perlu diambil kalau kita mau masa depan kita jauh lebih baik, ya. Kalau istilahnya itu mental block. Mental block itu apa sih? Mental block itu ibarat kendaraan, kita mau sampai ke tujuan tapi remnya belum dilepas. Jadi digas, dimotivasi sekencang apapun, kalau remnya belum dilepas rasanya akan berat, penuh ketakutan ya, dan tidak maju-maju gitu. Walaupun tadi calon udah ada, karir sudah bagus gitu ya. Nah, maka rem ini yang perlu kita lepas. Itu makna dari selesai dengan diri sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu menyadari dulu, sadar diri gitu ya, awareness bahwa ternyata saya masih banyak nih ketakutan-ketakutannya. Apalagi lihat berita ada perselingkuhan, ada KDRT, belum melihat rumah tangga teman, rumah tangga orang tua, di sekitar banyak konflik. Kita sadari dulu bahwa ya memang saya punya kekhawatiran itu. Ya memang saya takut. Ya memang saya merasa insecure misalnya, merasa diri saya belum pantas, belum layak jadi suami, belum layak jadi istri. Kita kenali dulu apa luka kita. Yang kedua, kalau kita tahu kita masih banyak ketakutannya, banyak remnya, banyak traumanya, masa dibiarin aja? Jadi ketika kita sadar kita banyak luka, yang kedua kita perlu melakukan langkah untuk pemulihannya. Teman-teman boleh banget sekarang untuk konsultasi ke psikolog, konselor pernikahan. Masyarakat saat ini tidak lagi tabu untuk konseling ataupun ke psikolog. Kenapa? Karena kesadaran tentang kesehatan mental sudah makin tinggi gitu. Jadi untuk mendapatkan bantuan memulihkan trauma ataupun luka dan mental block kita jadi lebih mudah ataupun dengan apa? Tentu yang paling utama sebenarnya adalah memaafkan orang tua. Kalau kita ingin jadi sebaik-baik suami istri nantinya, maka kita perlu memaafkan orang tua kita, baik mereka sebagai suami ataupun mereka sebagai istri di masa lalu dalam penglihatan kita. Nah, yang kemudian ketika kita memaafkan orang tua tuh kita jadi lebih berani gitu untuk mengambil keputusan, melangkah ke depan tanpa membawa beban-beban masa lalu atau tidak lagi banyak remnya begitu. Maka memperbaiki hubungan dengan orang tua, baik itu ayah maupun dengan ibu, akan membuat kita jadi lebih sehat mental. Dan terakhir yang paling penting, langkah untuk bisa selesai dengan diri sendiri adalah menerima dan mencintai diri sendiri. Atau bahasa kerennya Bapak adalah self love. Mencintai diri sendiri. Nah, tadi pemulihan trauma-trauma itu juga adalah bagian dari kita mencintai diri kita sendiri. Karena ketika remnya udah dilepas, luka-lukanya udah kita terima dan maafkan, maka kita layak tuh merasa lebih berani, lebih optimis, lebih yakin untuk maju melangkah ke jenjang-jenjang berikutnya. Oke, kuncinya memaafkan kondisi kita saat ini dan mencintai diri sendiri ya. Ketika sudah melakukan hal-hal ini, kemudian bertemu dengan seseorang yang spesial gitu ya, someone spesial, kemudian ada sinyal, ada keterikatan yang mungkin bisa terbangun di sana, tetapi ada sesuatu juga yang membuat orang tersebut red flag. Nah, ini bagaimana sikap kita? Apakah kita juga tetap terus meneruskan hubungan ini atau sudahi saja daripada nanti akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan? Baik, ketika kita menyadari bahwa pasangan kita red flag istilahnya sekarang gitu ya. Nah, kuncinya sebenarnya adalah pada cara kita merespon Bapak.
Banyak istilah sekarang NPD, red flag, dan lain-lain gitu ya. Nah, kuncinya adalah pada cara kita merespon. Karena perubahan akan terjadi ketika ada perubahan pada respon kita. Kalau pasangan kita red flag, pada umumnya kita akan ketularan. Karena emosi bersifat menular. Jadi kalau ada orang marah, pasti kita ketularan marah. Persoalannya kalau kita juga ikut marah, yang terjadi adalah pertengkaran, saling marah-marah, begitu ya. Maka cara merespon tadi, ketika kita tahu pasangan kita red flag, ketika tahu pasangan kita marah, ketika tahu pasangan kita sebel, maka yang perlu kita lakukan adalah mengelola diri kita. Atau bahasa lainnya adalah kasih jeda untuk menenangkan diri, ya, atau kemudian kita bersikap mendengar pasangan sehingga dia merasa dipahami, baru kemudian kita respon. Kuncinya ada pada respon. Ketika kita bisa merespon dengan penuh penerimaan, pasangan yang red flag, NPD sekalipun akan mereda emosinya. Karena prinsipnya memang manusia itu suka diterima. Ketika dia dibantah, ditolak, ada penelitiannya itu ya dalam neuroscience, ketika manusia mendapatkan penolakan, ya, otaknya menutup sehingga komunikasi selanjutnya tidak berjalan lagi. Tapi ketika dia mendapat respon penerimaan, oh iya ya, kamu merasa itu ya. Oh iya ya, kamu sebel ya. Ketika dia merasa diterima, otaknya akan tetap terbuka dan ini akan membuat dia siap untuk mendengar ketika kita mau ajak diskusi, mau meluruskan, mau mengasih masukan, dia akan terbuka untuk mendengar. Nah, ini yang akan membuat yang red flag sekalipun bisa menjadi green flag. Kuncinya pada respon kita. Dan tadi kalau misalnya udah melakukan perubahan respon, tapi juga belum membuahkan hasil yang signifikan, maka tentu kalau kita sayang pada diri kita sendiri gitu ya, kita bisa memilih dong ya sebelum menikah ya. Kalau sebelum menikah ya Pak, kalau sudah menikah kan beda lagi caranya. Kalau sebelum menikah maka kita tahu pasangan kita red flag, tentu kita punya pilihan. Karena kita tahu nih konsekuensinya. Ketika kita sudah mengubah respon tapi respon baliknya masih tetap red flag, tentu kita bisa memilih untuk mempertimbangkan hubungan tersebut. Oke, luar biasa. Terakhir Mbak Sukma, apa tips untuk generasi muda kita, Gen Z terutama ya, yang ingin menikah dan bagaimana pula dengan Gen Z kita yang memutuskan untuk tidak menikah karena menurut mereka mungkin being single itu juga sudah menjadi kebahagiaan untuk mereka. Oke, pesannya adalah kita perlu mengubah makna tentang pernikahan itu sendiri. Kalau dalam agama kita paham bahwa menikah adalah bagian dari ibadah dan menyempurnakan agama. Namanya ibadah tentu tidak selalu mudah karena masalah demi masalah sebenarnya adalah jalan Tuhan untuk membuat kita belajar dan naik kelas. Ya, jadi nikmati saja prosesnya, hadapi. Apa yang paling kita takutkan seringkali adalah hal yang paling perlu kita hadapi. Jadi kalaupun ada kekhawatiran, ketakutan untuk menikah, adalah keberanian untuk melangkah menuju pernikahan dengan hati yang lebih yakin, lebih berani, lebih berserah, dan energi positif ini akan mengundang jodoh-jodoh yang terbaik juga datang mendekat ke dalam kehidupan kita. Oke, luar biasa. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi insight baru ya, bisa menjadi edukasi yang luar biasa untuk pemirsa di rumah. Terima kasih Mbak Sukma telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum. Selamat kembali beraktivitas Mbak Sukma. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kemegahan Istana Kesultanan Siak. Tetap di Halo Indonesia.